Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pemirsa yang budiman bersama channel Bang Jaki yang insya Allah menginspirasi kita semua. Dan saya berharap pemirsa yang budiman beserta keluarga dan handai tolan kerabat di mana saja Anda berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sukses dalam usaha dan dalam pendidikan. Kemudian juga yang kita inginkan adalah akhir kehidupan kita semua dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Kali ini Bang Jaki akan menyampaikan satu kisah kembali yang insya Allah menginspirasi kehidupan kita, ya. Bahkan kisah-kisah yang Bang Jaki sampaikan ini, ya, dari para netizen yang sudah subscribe dan juga like, kemudian yang share cerita ini, bahkan dia bilang saya selalu mendengarkan kisah ini untuk pengantar tidur. Jadi pengantar tidur, ya, ini luar biasa dari sambutan netizen. Jadi pengantar tidur, atau kalau ya malam selepas sholat, ya, ada hal yang selepas zikir, ya, melihat lagi kisah-kisah yang menginspirasi. Alhamdulillah, insya Allah apapun. Memang Bang Jaki berharap dari channel ini kita belajar dari siapapun. Memang kita sudah pernah dengar kisah ini, kita sudah pernah membaca, kita sudah tahu dari mana semua sumbernya ini. Tetapi untuk, ya, mengingatkan, makanya saya memang tidak mengambil dari yang serius, ya, pelajaran-pelajaran yang harus memang orangnya khusus, ya, karena saya, ya, biasa memang tidak berilmu, ya, karena memang pakar-pakar pelajaran-pelajaran tafsir, fikih memang kepada orang-orang yang luar biasa. Ya, saya hanya melihat dari satu sisinya, yaitu tentang inovasi. Kehidupan kita tuh perlu inovasi. Salah satunya adalah dengan memotivasi diri dan menginspirasi dari kisah-kisah, ya. Jadi saya ngambil dari sisi spiritualnya saja, ya, yang ringan-ringan saja, insya Allah bermanfaat. Satu kisah ini bermula ada seorang murid santri begitu. Dia berkunjung kepada kiainya, ya, namanya Ali. Kira demikian, ya, nama dan tokoh, ya, kebetulan saja sama, ya. Cuma kita menamakan tokoh yang pertama adalah Ali. Ali ini, ya, murid yang luar biasa. Dia, ya, patuh taat pada gurunya. Jadi sebagai tanda hormat dia kepada gurunya, berterima kasih kepada gurunya, kepada kiainya, setelah dia banyak ilmu yang dia dapatkan dari kiainya, dia mau memberikan hadiah, ya, apa yang dia punya dari kebunnya, yaitu, ya, berupa singkong. Jadi kebetulan Ali punya kebun di rumahnya, kebun singkong. Dia panen banyak sekali singkong yang ada di rumahnya, dia bawa ke rumah Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Ya, ada apa? Oh, Ali, gimana kabar, sehat Pak Kiai? Ini apa nih? Bawa-bawaan segala katanya. Ini Pak Kiai, ya, sebagai tanda terima kasih saya punya kebun singkong. Mudah-mudahan singkong ini bisa, ya, berguna buat Pak Kiai sarapan, makan singkong, bikin kolak dan sebagainya. Ya, kata Pak Kiai, terima kasih. Dipanggil Bunyai, ini Ali murid kita bawa hadiah. Oh iya, terima kasih. Dia bawa singkong banyak, luar biasa. Dia simpan di dapur, ya. Dia bantu, Ali membantu membawakannya sampai ke dapur. Dia ucapkan terima kasih. Ya, Pak Kiai ini terima kasih, Bunyai terima kasih atas kebaikan Ali. Kemudian si Ali tidak berapa lama berpamitan kepada kiainya. Pak Kiai, terima kasih saya sudah diterima, dan terima kasih juga Pak Kiai mau menerima hadiah, walaupun cuma, ya, sebatas singkong, ya, panen singkong dari kebun saya. Ya, nggak apa-apa Ali, kata kiainya. Mudah-mudahan kamu selalu terus belajar, mau belajar terus, ya, sampai kamu menjadi murid yang luar biasa, ya, dan terus istiqomah dalam belajar. Terima kasih Pak Kiai. Si Ali cium tangan, kemudian Ali pulang. Tetapi ada kejadian yang luar biasa. Sebelum pulang, si Ali dipanggil. Ali, lupa Pak. Duduk dulu, jangan pergi kemana. Saya rupanya mau bagi kamu hadiah. Wah Pak Kiai, udah cukup Pak Kiai, saya udah bagi singkong ini, tidak berharap apa. Enggak ada. Kebanyakan memang ada yang lebih dari apa yang saya punya. Bunyai, sini, dipanggil Bunyai. Itu kemarin kita dapat, ya, kambing tuh ada 3, ya. Daripada kita tidak bisa mengurusnya,
Ya, satu kasih si Ali. Oh ya baik, terus diambil dengan talinya, nih Ali, kata punya ini, ya dipelihara, mudah-mudahan berkah kambingnya. Waduh, terima kasih Bunyai, terima kasih Pak Kiai atas hadiah ini, ya Allah. Dalam hatinya, ya Allah, padahal saya ngasih singkong, kenapa dikasih kambing? Padahal saya tidak berharap dapat kambing, dapat hadiah apapun saya juga tidak berharap, apalagi kambing, kata si Ali dalam hati. Ya udah, terima, kata Pak Kiainya, kamu bawa, kamu rawat, ya bawa ke rumah kamu. Si Ali sambil memegang tali ikatan kambing yang diberikan oleh kiainya tersebut, sambil di jalan, sambil dia ya dalam hatinya masih belum percaya bahwa ketika dia memberi singkong kepada Pak Kiainya, gurunya, dan dia tidak berharap dapat kambing. Di tengah jalan dia masih berpikir terus sampai mau menuju ke rumahnya, dia bertemu dengan temannya, ya temannya ya namanya Ucok, ya. Terus si Ucok ini terperanjat, Ali, kamu dari mana? Sepertinya kamu mau keburu-buru saja. Ya saya mau pulang, ini mau bawa kambing. Kambing siapa itu? Jangan-jangan enggak, ini kambing dari Pak Kiai. Dari Pak Kiai? Emang kamu dari sana? Iya, saya dari. Akhirnya si Ali bercerita, saya tadi ke rumah Pak Kiai silaturahmi, sowan ke rumah Pak Kiai, tanda terima kasih saya kebetulan panen singkong di rumah saya, ya kebun di rumah saya ada banyak, kata orang tua saya suruh bawa ke rumah Pak Kiai, saya bawa, ya samina wa ta'na kepada orang tua saya nasihat orang tua saya jalanin, dan memang saya suka kepada Pak Kiai guru kita ini, ya saya ke sana dan saya bawa singkong, dan sebelum pulang saya disuruh bawa kambing. Ini hadiah untuk saya, katanya. Oh, kata Ucok dalam hati, oh begitu, kamu bawa singkong dikasih kambing, oke deh. Akhirnya si Ali pulang, kemudian si Ucok yang tadinya memang mau pulang ke rumah mikir-mikir lagi, oh si Ali ngasih singkong dikasih kambing. Wah, kalau begitu, kalau saya ngasih lebih dari singkong, mungkin dikasihnya bukan kambing, bisa kerbau, bisa sapi. Akhirnya si Ucok ini dia niat dalam hatinya, wah saya harus mengasih lebih sesuatu nih. Yang tadi padahal si Ucok udah mau pulang ke rumahnya, dia balik ke pasar. Di pasar dia beli durian. Dia beli durian yang mahal, yang mungkin durian montong atau musangking, ya mahal, yang harganya 1 juta ke atas. Dia beli, ya 3 buah, ya durian, ya musangking, ya luar biasa. 3 juta kali 3. Terus dia bawa ke rumah Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Ucok, apa kabar Ucok? Ini Pak Kiai, saya sebetulnya mohon maaf kalau tidak mengganggu Pak Kiai ini. Kalau mengganggu Pak Kiai saya mohon maaf, karena harusnya memang waktu istirahat. Tapi saya ingat Pak Kiai udah banyak mengajarkan saya, dan saya cinta banget dengan Pak Kiai, ya. Dia hiasi dengan kata-kata yang manis lah. Ya, saya mau bawa durian ini, saya udah bawa durian buat Pak Kiai mempunyai. Oh iya, terima kasih Ucok, terima kasih. Ya udah, kamu duduk di sini dulu, nanti saya panggil Bunyai. Ini ada Ucok murid. Oh iya Ucok, makasih. Wah, bawa segala durian apa ini? Oh ini durian musangking mahal. Oh iya, mahal ini harganya. Terima kasih Ucok. Ya Bunyai, terima kasih juga. Saya udah dapat diterima. Ya udah, bentar, minum dulu, minum. Terakhir seperti biasa, sama seperti si Ali, Pak Kiai mau bagi hadiah. Oh tenang Ucok, kamu nanti pulang jangan lupa, nanti saya mau bagi hadiah, ya. Si Ucok dalam hatinya, wah iya benar, saya bawa durian nih, Pak Kiai udah nyiapin hadiah, ya bawa kerbau atau bawa sapi gitu, ya. Akhirnya kata Pak Kiai, Bunyai, itu kambing kita gimana, kambing kita kan tadi ada 3, iya ada 3, tapi 1 kan si Ali, yang 1 lagi udah dibawa sama pengurus masjid untuk digemukin, ya, untuk kita nanti korban, bikin lagi korban bulan Juli 31. Oh iya, Idul Adha, iya. Jadi udah ya nggak ada lagi. Kita mau ngasih ayam juga udah kemarin udah kita bagi-bagiin. Ingat Bunyai, ya, sama apa yang dibagi masih Ali. Oh iya benar Pak, ya ngomongnya Baba, ya Bunyai ini ke suaminya. Itu kan si Ali tadi bawa singkong banyak banget itu. Ini ngomongnya di belakang dapur, jadi nggak kedengeran si Ucok. Itu bawa banyak itu singkong. Iya juga ya. Udah kita bagi 2 aja. Ya sebelahnya setengahnya kita kasih si Ucok, setengah kita bagi buat makanan kita.
buat goreng singkong sama kolak singkong kan, buat sarapan. Iya benar juga usul kamu. Akhirnya disiapin, ya, diikat setengah dari yang udah dibagi sama si Ali, di setengah dibagi dua, diikat, akhirnya pakaiannya bawa keluar. Ya Ucok, ini saya nggak ya bisa ngasih apa-apa atas kebaikan kamu. Kamu udah ngasih saya durian, ini luar biasa mahalnya, saya tahu harganya. Cuma saya nggak bisa balas kamu dengan yang lebih baik lagi. Ini ada singkong, ya. Tadi si Ali kesini, si Ucok dalam hatinya pura-pura nggak tahu ya, padahal dia tahu. Akhirnya dapet singkongnya singkong si Ali lagi. Aduh, apes deh hari ini, katanya si Ucok dalam hati. Udah, kamu bawa nih pulang, titip salam kepada ibu bapak kamu. Terima kasih atas hadiah. Iya, Pak Kiai, saya terima kasih juga ini. Saya udah diterima dan terima kasih juga hadiahnya. Dalam hati cuma ya. Akhirnya selepas pamitan pulang di perjalanan si Ucok ya, Ucok ya Allah mencak-mencak dia dalam hatinya, istilahnya ya, marah-marah. Ya kalau tahu begini udah ngasih durian cuma dikasih singkongnya singkong si Ali lagi ya, tadi gimana coba ya, dengan harapan mau ngasih durian ya durian yang lebih mahal harganya dari apa yang dikasih si Ali. Dia berharap mau dapat kerbau atau sapi ya, lebih dari kambing, malah dapat singkongnya si Ali. Ini pelajaran ya pemirsa yang budiman ya, bahwa sesungguhnya kita berbuat dan memberi apapun harus dengan niat ikhlas karena Allah. Ketika kita niat ikhlas karena Allah, maka apa yang kita nggak duga-duga itu dapat. Si Ali bagi singkong niat ikhlas, bagi ke gurunya. Ketika dia ikhlas, dia tidak berharap apa-apa, malah disuruh bawa kambing. Sebaliknya si Ucok niatnya udah salah, ya. Ngelihat orang ngasih singkong dapat kambing, dia berpikirannya ya, otaknya otak pedagang mau untung. Dia pikiran dalam hati, gue kasih durian dapatnya lebih dari kambing. Niatnya aja udah salah, udah keliru, dia mau dapat balasan. Betul, pas dikasih ke kiainya durian, dibalikin dapatnya singkong. Udah gitu singkong temennya lagi singkong si Ali. Artinya apa? Ketika kita ya enggak lillahi ta'ala memberi sesuatu bukan karena Allah, maka yang dapat adalah kekecewaan, penyesalan. Ya, kita jadi apa tuh, marah-marah akhirnya. Gimana kita ngasih begini? Karena kita udah salah niat. Sedangkan si Ali tidak sama sekali berharap apapun. Dia niat ikhlas walaupun singkong. Tetapi Allah kasih balasannya yang luar biasa. Min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah, orang kalau udah bertakwa kata Allah, ya, wa may yattaqillah, barang siapa bertakwa, yaj'al lahu makhrajan. Ya, dibagi mudah tuh jalan keluarnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah bagi rezeki yang tidak diduga-duga. Si Ucok dia niatnya bukan ikhlas, enggak ikhlas dia. Dia pamrih mau dapat balasan. Bawa durian pulang, bawa singkongnya singkong si Ali. Jadi kata orang tua, guru-guru kita mengajarkan, kita niat ikhlas itu ibarat kita nanam padi. Kalau nanam padi, rumput ngikut. Padahal kita gak nanam rumput ngikut. Tapi kalau kita niatnya gak ikhlas, seperti kita nanam rumput, padi gak turut, otomatis. Ya, jadi niat ikhlas itu kayak kita nanam padi, rumput ngikut. Artinya kalau kita niat karena Allah, niat karena Allah, karena akhirat, maka dunia ini akan ngikut. Tapi kalau kita niatnya nggak ikhlas, dunia doang, maka akhirat nggak dapat pahala. Ya, mudah-mudahan jadi perhatian buat kita, jadi pelajaran buat kita, ya, bahwa sesungguhnya segala sesuatu perbuatan, usaha, ya, pemberian apapun harus kita niat karena Allah. Sholat saja, ibadah saja harus karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, karena Allah. Ya, mudah-mudahan ya pemirsa dan saya pribadi khususnya, umumnya kepada seluruh pemirsa budiman di mana saja yang berada, kita berbuat sesuatu niat karena Allah, jangan karena apa-apa. Dan selalu niat tanpa pamrih.
Kita berbuat menolong orang, jangan minta balasan. Insya Allah justru balasannya yang luar biasa. Tapi kalau kita berbuat udah ya diiming-imingi dengan harapan mau dapat ini dapat itu, malah yang ada kita tidak dapat apa-apa, yang ada adalah kekecewaan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Mudah-mudahan kisah yang si Ali dan Ucok ini tentang masalah ikhlas menginspirasi kehidupan kita dan memotivasi kehidupan kita dan bermanfaat kepada kita semua. Ketemu lagi di channel Bang Jaki yang menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.